Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami di channel Fahmi Skuter ya. Fahmi Skuter. Ini cerita tentang vlog pertama saya di channel ini. Karena yang dulu-dulu itu video-video sekedar landscape tentang Vespa. Nah, sekarang ingin ke vlog-vlognya aja. Ke vlog-vlognya, dan ini teman saya namanya M. Goji Mustafa. Dia teman SMA saya, teman SMP juga. Nah, berhubung saya lagi main ya, rumah saya dari sini itu agak jauh, sekitar 30 km. Oh ya, yang pertama-tama aku mau memperkenalkan diri ya. Namaku Syabul Fahmi. Dulu saya di Langgensari sekolahnya sama teman-teman. Mau cerita tentang dahulu kenapa sih kok jadi suka Vespa itu. Apa sih jadi suka Vespa? Apa sih enaknya di Vespa ya? Kan biasanya ada yang menilai Vespa itu gembel apa kan, banyak ya penilaian dari semua orang, beda-beda. Oh ya, di sini M. Goji berkesempatan untuk meluangkan waktu untuk diwawancari oleh saya. Oh ya, M. Goji ini dulu tahun berapa ini membuat Vespa ini? 2018-an kalau nggak salah ya. Jadi bikin Vespa ini sekitar tahun 2018, memerlukan waktu paling ya 2 bulan 3 bulan ya sih. 2 bulan 3 bulan jadi. Lah yang lama itu kan ngumpulin bannya ini agak susah, sambil bantu-bantu sih Om. Ya sama bantu-bantu. Ya. Oh ya, di Vespa enaknya apa sih? Ya, kita bisa dapat teman banyak, bisa punya saudara banyak di mana-mana, asal kita bisa menyikapi satu sama lain, bisa saling bertukar cerita atau gimana. Ya, jadi begitu ya. Kalau di Vespa itu berteman itu nggak kenal umur ya sih. Ibaratnya nggak kenal umur, tua atau muda, itu sama aja. Berdiri tegak tanpa raja, duduk sama rata. Oh ya, mana ya? Ini kalau di Pak Polisi ini nggak ketangkap nggak sih? Ya itu udah resiko kita, gimana polisinya juga, gimana cara kita jalan pun. Kalau misalkan pas di posisi wilayah daerah yang rawan polisi, ya pintar-pintar kitanya sendiri gitu loh. Iya. Jadi Vespa ini aslinya kalau menurut kepolisian juga nggak boleh ya sih, membahayakan kendaraan yang lain ya. Nah, berhubung kan kita hobi kan rela, mau apa aja kan rela, siap menerima resiko. Siap menerima resiko. Setiap hobi itu kan ada resikonya masing-masing. Nah, kalau kayak gini biasanya misalnya kan kayak gini ya, kan takutnya kalau siang-siang itu kan banyak polisi, berarti jalannya malam dong. Malam biasanya malam. Kalau misalkan siang sangat terlalu bahaya. Rawan polisi biasanya, Bro. Nah, kalau malam itu lebih aman ya. Kalau malam lebih aman, juga safety kan, ada lampunya ya sih. Safety ada, harus dikasih lampu. Jadi dikasih lampu juga. Oh ya, kan biasanya kan Vespa itu ada yang apa ya? Ada yang klasik, ada yang ekstrim, dan juga ya ada yang sampahan. Nah, yang sampahan kayak gitu sih aslinya gimana sih? Atau hobi atau gimana gitu loh? Ya hobi. Semua orang pun boleh, gimana kitanya. Ya, berarti nggak boleh ada yang larang ya. Ya nggak boleh. Jadi jangan. Namanya juga hobi, mau ya, gimana pun. Namanya di hobi kan, orang tua sama anak muda kan sama aja. Walaupun sampahan apa gimana kan ya, itu hobi dia toh, nggak perlu kita usik. Kita juga punya hobi sendiri gitu. Hobi kita sama gitu ya sih. Satu hobi gitu. Duduk sama rata lah intinya. Nah, ini biasanya pakai mesin apa sih? Kalau ini kan berat ya, agak berat ya, maksudnya ya bawa ban juga kan, bawa ban banyak. Biasanya pakai mesin apa Emku sih? Pakai mesin bajai biasanya. Kencang itu tenaganya, buat ditanjakan. Waduh, mantap pokoknya. Iya, berarti di tanjakan itu mantap ya. Mantap ya. 4646. Aduh.
Oh ya, sebelumnya ini kan habis lebaran ya, minal aidin wal faizin. Ya. Mohon maaf lahir dan batin ya. Walaupun lagi musim corona ya sih, musim corona semoga berlalu lah ya buat biar Semoga pandemi ini cepat berlalu. ya biar aktivitas kita itu tidak terganggu ya seperti kembali kan. Nah, ini kalau rengkes kayak gini misalnya mesin-mesin yang bekas ini berapa sih dulu belinya? Ya ini ada yang beli, ada yang minta ya. Kalau pas lagi beli sih rengkes kosongan ya 250 paling biasanya. Kalau rengkes kosong. Ada juga yang punya temen, biasalah bantu-bantu om. Ya berarti gimana ya sih, jadi ini ya sama-sama hobi sih ya sih. Sulit dibicarakan dengan nominal sih ya. Kalau hobi pakai nominal berapapun pasti akan dikejar ya sih, semahal apapun. Dan gimana ya, oh ya, M Goci ini rumahnya di mana M Goci? Ya rumah saya di Banjar Patroman, tempat masuknya Kecamatan Langensari, daerah Citanggolo, Kecamatan Kucang Sari. Ya. Ya ini di Banjar ya sih, Banjar Patroman ya, Citanggolo, belakang pesantren. Oh iya sih, cerita dong tentang pengalaman Vespa ini gimana gitu loh, pahit dan bahagianya itu gimana gitu. Ya saya itu pas lagi jalan di CSR, belum capek baru nyampe TikTok, kornya patah, udah tinggal di situ di jalan. Terus temen yang masih di belakang sebelah, terus ada lagi pas lagi ke Banjar Negara nabrak yang lampu Jadi kalau kayak gini berani resiko ya sih, walaupun ya maaf ya kecelakaan apa gimana gitu ya, kan resiko kita ya juga kan, ini juga kendaraan membahayakan, tapi kan ini hobi loh kan, ya berat lah maksudnya dalam lingkaran itu ya kita berat menjelaskan dari mana yang ada yang toleran, ada yang bersikeras gitu loh, bersikeras jangan kayak gini. Apa nggak sulit sih misalnya menghindari kayak gini? Ya kalau pas lagi pertama belajaran ya lumayan, cuma kan pas lagi pertama belajaran juga punya saudara warose itu, tapi sekali belajaran langsung nabrak, tapi penasaran pengen bisa lama-lama juga bisa gitu. Jadi kalau motor kayak gini ya, kalau motor yang tentang Vespa ekstrim itu ada resikonya juga, maksudnya nggak langsung bisa gitu loh, tentang mengendarai juga tentang mesinnya sih. Mesti kan kita harus pernah mengalami, pernah mencoba gitu ya sih, pernah di posisi itulah kita memperbaiki semuanya gitu. Enggak, ini belum selesai ya, ini M Goci mintanya selesai terus ya. Ya ini kan vlog pertama sih, vlog pertama lah. Dulu kan itu kan tentang last skip video Vespa ya sih. Vespa ini juga pernah ya sih. Oh ya, video di bawah kayaknya ada video Vespa ini tentang ya Vespa last skip lah, maksudnya video klip doang gitu. Namanya juga di YouTube kan ya. Bismillah, semoga jalannya kan di sini ya sih, maksudnya bisa ya kedepannya insya Allah ya kayak gini terus lah, tentang review Vespa, tentang bagaimana sih Vespa ini di jalan apa gimana gitu. Nggak susah ya sih kalau Vespa gini ya, kalau udah bisa emang nggak susah ya. Gampang malah, seperti mengendarai Pajero bro ya. Caranya Pajero, iya dulu aku juga kayak gini, maksudnya ya dulu sampai sekarang ya kayak gini, namanya hobi kan nggak ada ya putusnya kan, dari putus misalnya brok nggak mainan Vespa, enggak, mesti tetap mainan, ada mainannya lah, tetap banyak kenangannya ya. Belajar ya sih, belajar di jalan itu lebih asik, pengalaman di jalan itu emang lebih asik, banyak dapat ilmu pengetahuan, ibarat kita menghormati sesama ya. Menghormati yang lebih senior apa gimana, kita dapat kesimpulan dari situ, banyak hidayah, banyak manfaat
kita mengenal satu sama lain, dari golongan apapun kita tetap bersama-sama, Iya. memandang ras, suku ataupun gimana, ini kita tetap bersama-sama, Nah, saling iya. menjunjung satu sama lain. Ya, jadi kalau di Vespa itu toleransinya itu pancen nomor 1 ya. Di Indonesia juga kan ya, Vespa itu klub yang nomor 1 itu kan ya, paling kompak. Ya emang kayak gini kan, Vespa kayak gini kan tahunnya tahun tua ya sih. Apa nggak sering mogok sih? Ya kalau dibilang gak sering mogok ya sering, coba ya gimana kita pakainya ataupun rawatnya, kita rawat bener-bener ya selalu cara mogok gitu loh. Iya, yang penting safety lah ya. Iya. Ada Lalu juga rem. orang tua ya pasti mogok sih. Iya, ada rem, ada kopling ya. Nggak ada rem ya nggak apa-apa ya sih. Yang penting kan ada kopling. Nomor 1 itu kopling ya. Banyak kok Vespa yang kayak gini nggak ada remnya, tapi remnya itu pakai ban ya sih. Pakai sendal. Pakai sendal. Ya kayak sepeda. Oh ya, ada pertanyaan ya sih. Pertanyaan tentang ini sih, maksudnya kalau bikin kayak gini konsepnya itu dari mana aja sih? Konsep bikin Vespa kayak gini. Iya, konsepnya. Ya alhamdulillah sih ini imajinasi sendiri Dikembangkan ya. Dipikir-pikir matang, dikembangkan terus menerus, ya saling tanya ke temen bagusnya gimana sama tukang lasnya. Ya alhamdulillahnya pun tukang lasnya masih teman kita sendiri, jadi bisa saling bantulah, jadi agak gampang gitu. Jadi tertentu ya, tukang las tertentu ya. Ya maksudnya yang mau bikin motor kayak gini tukang las tertentu ataupun teman juga, teman hobi itu biasanya bisa bikin. Ya gitu sih, maksudnya susah ya, nggak ada susahnya sih, tapi kan namanya imajinasi di pemikiran itu kan susah diungkapkan ya sih. Maksudnya bukan orang sembarangan yang peka gitu loh. Ya kan. Nah, Gosi ini dulunya kan Vespa ya, main-main Vespa pas lagi SMA ya, sekolah SMA ya. Nah dulu pas kalau ada acara begitu berarti sekolahnya gimana sih? Ya kadang izin, kalau misalkan izin gak dibolehin ya terpaksa molos. Orang namanya juga seneng, gimana ya pasti mau nggak mau, walaupun nggak boleh insya Allah tetap berangkat. Yang penting ya kayak gitulah, izin boleh nggak boleh tetap berangkat. Yang penting udah izin dari orang tua, dari pihak sekolah. Yang penting udah dapat izin dari orang tua aja ya sih. Maksudnya buat keselamatan di jalan sih, emang doa orang tua itu lebih manjur coy. Lebih manjur. Nah gini loh, ini kan udah pernah ke Cilacap ya, ke Cilacap kemana aja kan udah ya, jauh lah ya. Udah jauh juga. Ke Jakarta udah belum sih? Belum, Jakarta belum ada. Oh, belum ya? Belum. Ada. Belum terjadi di situ. Oh ya, kedepannya ini MGC mau ngembangin tentang Vespanya apa gimana? Maksudnya kan sekarang kan Goji kan udah lulus ya, mau ngembangin tentang Vespanya apa memilih jalan lain apa gimana gitu? Ya mungkin ya dikembangin, tapi ya sedikit-sedikit masanya ke depan udah ini ya masih mainan sebenarnya, mikirin buat ke depannya. Ya jadi tetap aja di Vespa ya sih seumur hidup ya. Oke. Jadi kesimpulannya ya, jangan memandang sesuatu yang tidak itu sih. Maksudnya jangan memandang orang itu sebelah mata ya, dari fisik apa gimana, dari ya jangan ya, hobi kita toh, hobi kita. Kalau situ musik sih ya nggak ngaruh ya di kita ya, walaupun Vespa kita gitu kan kayak gini kan, misalnya ekstriman. Vespa itu bahaya coy. Iya, Vespa ini tuh bahaya. Oh ya, ada yang di gimana ya, pesan-pesan buat subscriber gimana sih? Ya buat kita bisa. Enggak, maksudnya tentang di dunia Vespa ini loh. Misalnya kamu punya Vespa ini, buat pesan-pesannya buat orang lain itu gimana? Ayolah kita bervespa bersama lagi, siapa pun berlalu kita bisa berkeliling lagi, bisa bersua Lagu lah. Oh ya, yaudah ya, maksudnya review Vespa tentang
review Vespa di channelnya Bahmi Skuter. Ini channel lama tapi vlog pertama ya, maksudnya vlog tentang gimana ya sih, tanya jawab ya sih, tanya jawab aja yang kita punya ya, kegolongan tanya jawab. Silakan, konten ini hanya hiburan ya, konten ini hanya hiburan, bukan yang namanya serius, bukan, tapi hiburan untuk bertanya ya sih tentang dunia Vespa. Kan biasanya orang lain itu kan cuma memandang dari Vespanya, enggak dari itu ya, hatinya ya sih ya, dipandang sebelah mata lah. Oh ya, cukup sekian ya dari channel kami Bahmi Skuter. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Oh ya, ya udahlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.